فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Terakhir kita baca keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana beliau membawakan sekumpulan faedah dan istinbatat, pendalilan-pendalilan yang bisa diambil dari surat Al-Maidah ayat yang keempat. Ada berapa faedah kemarin? Ada 10 faedah. Yang pertama, beraid. Dicek catatannya. Enggak lengkap, lengkapi. Keraskan suaranya. Besarnya kasih sayang dan rahmat Allah kepada hambanya. Terus yang kedua, Rahman. Disyaratkan binatang tersebut sudah terlatih dengan pelatihan yang dianggap sebagai pelatihan secara kebiasaan. Terus, Suhail, yang ketiga. Yang ketiga, Raid. Disyariatkan atau disyaratkan anjing atau binatang buruan tersebut melukai buruannya, baru halal buruannya. Ini kalau jawarihnya dimaknakan apa? Melukai. Adapun jika jawarihnya maknanya kawasib, binatang yang bekerja untuk tuannya, maka ini tidak disyaratkan padanya luka. Sehingga boleh binatang tersebut membunuh buruannya dengan cara apapun. Dengan cara menimpa atau mencekik atau yang lainnya. Dan ini tidak masuk dalam al-munkhaniqah, keluar dari keumuman larangan dari memakan binatang yang mati karena tercekik. Karena di sini umum. Dan semua yang diburu oleh binatang kalian. Nah, sehingga kalau maknanya jawarih adalah kawasib, sehingga cara binatang tersebut membunuh buruannya tidak dibatasi, mau dengan melukai atau tanpa melukai. Nah, kemudian yang keempat, Akbar. Yang keempat, Ivan. Yang keempat loh, Azri. Bolehnya memelihara anjing untuk berburu. Terus, salah. Dede. Sucinya apa yang terkena oleh mulut anjing ketika berburu. Yang kelima, Bang Rizky. Yang keenam. Yang keenam Karni. Fadilatul ilm, keutamaan ilmu. Yang ketujuh, Husain. Menyiapkan diri, menyibukkan. Istighal, menyibukkan diri. Nah, tidak tercela dan tidak termasuk perbuatan yang sia-sia. Mengajari binatang untuk berburu tidak tercela dan tidak termasuk perbuatan yang sia-sia. 8, Ali. Di dalamnya ada hujah. Bolehnya menjual
anjing, bukan anjing buruan, anjing pemburu, nah, gitu ya. Anjing pemburu. Nah, bolehnya menjual anjing pemburu. Terkait masalah ini, Pak, kemarin ketika di tebing kajiannya pas permasalahan ini, permasalahan jual beli yang diharamkan, salah satunya jual beli anjing. Kemudian hadis-hadisnya ma'ruf, bisa dilihat di Bulughul Maram. Innallaha atau anna Rasulullah SAW naha an samanil kalb wasinnaur. Rasulullah SAW melarang dari hasil jual beli anjing dan juga sinnaur. Hasil jual beli sinnaur yakni al-hir, yaitu kucing. Meskipun tambahan kucing ini diperselisihkan oleh para ulama, Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya mendhaifkan tambahan as-sinnaur, kucing. Oleh karena itu, pendapatnya jumhur ulama untuk kucing diperbolehkan. Pendapatnya jumhur diperbolehkan jual beli kucing karena mereka menganggap tambahan lafaz sinnaur ini apa? Dhaif. Masalah kita sekarang adalah jual beli anjing. Hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah haram. Oleh karena itu di sini beliau tidak mencukupkan diri dengan bolehnya menjual anjing, titik. Tapi beliau hanya mengkhususkan bolehnya jual beli anjing apa? Pemburu. Nah, dikarenakan dalam sebagian riwayat terdapat tambahan illa kalba saidin. Illa kalba saidin. Dalam hadis-hadis tentang larangan menjual anjing terdapat tambahan kecuali anjing pemburu. Terdapat tambahan illa kalba saidin, kecuali anjing pemburu. Dari sini sebagian ulama mengatakan boleh, sebagaimana dikatakan di sini oleh beliau, jual beli anjing apa? Pemburu. Namun tambahan ini ya ikhwan, pengecualian ini istisna kalbi saidin, pengecualian anjing pemburu dalam hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Didhaifkan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Kata beliau mengomentari tambahan illa kalba saidin, Rasulullah mengharamkan hasil jual beli anjing kecuali anjing pemburu. Tambahan ini kata Imam An-Nasa'i hadza mungkar. Ini mungkar. Ini tambahan yang mungkar. Ini tambahan yang lemah. Nah, sehingga tidak sahih tambahan kecuali anjing apa? Anjing pemburu. Dan juga disebutkan oleh As-Sindi dalam hasyiahnya dhaifun bittifaqil muhaddisin. Tambahan tersebut lemah berdasarkan kesepakatan para ahli hadis. Tambahan apa ini? Illa kalba saidin, pengecualian untuk anjing pemburu. Nah, oleh karena itu bahkan anjing pemburu karena hadisnya dhaif, maka tidak bisa dijadikan dalil untuk mengecualikan bolehnya atau mengecualikan anjing pemburu dari keharaman jual beli anjing. Namun, sisi pendalilan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah masih memungkinkan. Namun pendalilan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dari ayat ini masih memungkinkan. Namun bagi orang-orang yang membutuhkan anjing pemburu, namun tidak mendapati kecuali dengan cara membeli. Mafhum sampai sini? Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Ini faedah bagus. Beliau sebutkan dalam Al-Muhalla jilid yang ke-7 halaman 493. Kata beliau Imam Ibnu Hazm rahimahullah, la yahillu bai'u kalbin aslan. Ini kita bacakan dari awal. Tidak boleh menjual anjing secara hukum asal. Sampai sini mafhum ya? Nah, la kalba saidin wala kalba masyiyah wala ghairahuma.
tidak anjing pemburu, tidak pula anjing penjaga. Masyiyah ini apa? Binatang ternak. Mawashi untuk menjaga binatang ternak. Kan ketika diangonkan, dilepaskan gitu, ya suruh aja yang jaga siapa ini? Anjing. Nah, kata beliau tidak anjing pemburu, tidak pula anjing untuk penjaga binatang ternak. Tidak pula yang selainnya. Kemudian kata beliau faedahnya, fa ini tarra au fa ini turra ilaihi. Jika seseorang mau tidak mau membutuhkannya untuk faktor keamanan dan yang lainnya. Jika mau tidak mau seseorang memilikinya, walam yajid man yu'tihi iyah, dan tidak ada yang bisa memberikannya kepadanya. Falahu tiya'uhu, maka boleh baginya untuk membelinya. Maka boleh bagi dia untuk apa ini? Membelinya. Ketika dia tidak memiliki cara untuk memiliki anjing pemburu kecuali dengan cara apa ini? Membeli. Yang menarik ya, kan sisi berdalilnya beliau ini. Kata beliau setelahnya, wa huwa halalun lil mushtari haramun 'alal bai'. Kata beliau, huwa halalun lil mushtari. Perbuatan ini, pembelian apa ini? Anjing pemburu, ini halal bagi pembeli, haramun 'alal bai'. Tapi haram bagi si penjual. Bagi haram bagi si penjual. Dianya berdosa. Karena nggak boleh menjual anjing pemburu tadi. Kita kok boleh? Lihat kata beliau. Yantazi'u, bahkan setelah boleh, meskipun boleh membeli, yantazi'u min husaman mata qadara alaihi. Dia berusaha untuk mengambil kembali uangnya kapan saja dia mampu untuk mengambil. Karena memang nggak boleh bagi si penjual untuk menjual apanya? Anjing tersebut. Kapan kamu bisa ngambil kembali uangmu itu, ya sudah ambil saja. Nah, ini ya. Nah, karena memang nggak boleh jual beli apa ini? Itu nggak termasuk yang boleh diperjualbelikan. Nah, nggak boleh jadikan uang. Gitu. Kariswah fi daf'iz zulmi, seperti suap. Ini suap dalam tanda petik. Suap dalam rangka untuk menolak kezoliman dari diri. Kamu nggak bisa menjauhkan kezoliman dari diri kamu. Kamu akan dipenjara tanpa dasar hukum yang jelas. Memang mereka nggak suka sama kamu. Ada yang melaporkan kamu. Sehingga mau tidak mau kamu sogok dalam tanda petik polisi. Pak, saya nggak bersalah, Pak. Bebaskan saya. Boleh tidak? Boleh. Itu bukan suap yang diharamkan. Itu suap dalam rangka untuk ibtalul batil. Dalam rangka untuk membatalkan kebatilan. Dalam rangka untuk menolak apa ini? Kezoliman. Kita tidak dapat hak kita kecuali dengan apa ini? Memberi. Dalam tanda petik tadi apa namanya? Suap. Kamu berhak dapat surat-surat. Kamu ingin ngurus surat apalah. Surat nikah, KTP, atau yang lainnya. Kamu punya hak. Semua syarat-syarat kamu penuhi. Hanya saja dia nggak akan mau mengeluarkan kalau nggak kamu apa ini? Kasih. Dan tanda petik apa? Suap. Menyuapkan itu kemana biasanya? Hah? Mulut cocoknya. Iya kan? Apa? Tak suapi kamu, Pak. Dia nggak mau mengeluarkan kalau nggak disuap. Boleh nggak? Boleh. Bagi dia itu suap. Bagi dia haram. Bagi kita apa ini? Boleh. Karena kita nggak mendapatkan hak kita kecuali dengan apa ini? Memberikan itu. Mahfum ya? Ini disamakan oleh beliau seperti itu. Kamu nggak bisa dapat anjing pemburu kecuali dengan apa ini? Membeli. Ya sudah kamu beli itu halal bagi kamu. Bagi dia apa? Haram. Mahfum ya? Ini menarik cara berdalilnya beliau ini. Luar biasa para ulama kita. Nah. Kariswah fi daf'iz zulm, seperti suap dalam rangka untuk menolak kezaliman. Wa fida'il asir, dan seperti untuk membebaskan apa? Tawanan. Ada kaum muslimin ditawan oleh musuh orang kafir. Mereka nggak membebaskan kecuali dengan kamu apa? Bayar, tebus. Boleh nggak? Boleh. Atau ada anak kamu diculik atau keluarga kamu diculik, nggak tebusan. Siapa itu yang diculik? Kakekmu nih kami culik. Berapa enggak tebusan? 1 M. Mahalan. Kakekku udah tua itu mau mati.
Tawar-menawar 50 juta. Boleh nggak? Boleh. Nah. Kenapa? Untuk membebaskan budak yang memang bukan budak, membebaskan tawanan yang memang tidak berhak untuk dia apa ini? Ditawan. Boleh kamu serahkan uang kepada mereka? Boleh. Nah, ini kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Wa musana'atiz zalim. Dan juga dalam rangka untuk musana'ah, damai dengan penzolim, dengan orang yang menzolimi. Dibegal, ini serahkan. Si dompetmu. Kalau nggak nyawamu hilang. Boleh nggak dikasih kan? Boleh nggak? Boleh. Dalam rangka untuk apa? Menjauhkan kezaliman. Nah, musona'ah wala farqa, dan tidak ada bedanya dengan ini. Sehingga faedah yang ke berapa ini? Ke-8 ini pembolehan menjual anjing buruan. Nah, ini keterangannya lebih jelas lagi disebutkan oleh Syekh oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Dan beliau juga bahasanya lembut ya. Lihat, perhatikan bahasanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Fihi hujjatun liman. Di dalamnya terdapat hujah bagi orang yang. Beliau nggak terang-terangan mengatakan bahwasanya beliau sendiri pendapatnya apa ini. Boleh. Beda dengan yang lain-lainnya. Faedahnya beliau terangkan secara jelas. Di dalamnya terdapat faedah ini. Di dalamnya ini beliau katakan, ini ada hujah bagi orang yang. Seolah-olah diri beliau apa ini? Nggak masuk ke dalam situ. Nggak termasuk ke yang membolehkan. Mafhum ya? Tapi karena beliau itu insaf, beliau itu adil. Beliau sebutkan faedah-faedah yang diambil oleh para ulama dari ayat keempat dari surat Al-Ma'idah ini. Termasuk diantaranya sebagian ulama yang berdalil dengan ayat ini untuk bolehnya menjual anjing apa? Pemburu. Beliau sebutkan ya, beliau sebutkan. Makanya bahasanya beliau lembut luar biasa. Ya. Ini namanya adab. Kamu nggak sependapat dengan dia, tapi tidak membuat kamu untuk menghilangkan apanya? Jasanya dia. Para ulama ada yang berdalil dengan ayat ini. Untuk bolehnya menjual anjing apa? Pemburu. Beliau sebutkan tidak akhirnya faedahnya. Beliau sebutkan. Meskipun beliau sendiri mungkin kurang apa ini? Setuju dengan pendapat ini. Bahasanya lihat ya, kan luar biasa bahasanya para ulama. Lihat yang lain-lainnya. Nomor 5 tadi, kemudian nomor 6. Langsung dia sebutkan, toharatu ma'asobahu familkal. Sucinya bagian yang terkena mulut apa? Anjing. Sudah langsung. Enggak beliau sebutkan, ini dalil bagi orang yang. Enggak kayak gitu. Tapi ketika menyebutkan masalah anjing pemburu, jual belinya, beliau sebutkan, di dalamnya terdapat hujah bagi orang yang. Ini kan mengesankan beliau sendiri apa? Enggak masuk ke dalam pendapat yang membolehkan. Paham ya? Kita belajar yang kayak gini-gini itu luar biasa ya. Jadi yang dibaca itu bukan cuma tafsirnya saja, kemudian faedahnya, tapi cara mereka bersikap itu luar biasa ya. Itu pelajaran yang paling penting. Ketika kita duduk di hadapan para ulama, itu hal-hal yang seperti itu yang diambil faedahnya. Tidak hanya faedah ilmiahnya saja. Ini haram, ini boleh, ini enggak, ini hukumnya ini. Enggak hanya kayak gitu. Makanya disebutkan di majelis Imam Ahmad sekitar 5.000 orang yang nulis hadis rutin segala macam itu cuma 500. Cuma 1/10. Yang lainnya apa? Belajar adabnya beliau. Belajar cara bagaimana beliau mengajari murid-murid. Bagaimana menyampaikan dan memuliakan hadisnya Nabi SAW. Itu yang dipelajari. Hal-hal yang seperti itu. Itu yang dipelajari. Nah, bahkan itu kadang nggak kita dapatkan. Di dalam kitab. Makanya para ulama itu menyuruh kita untuk duduk di majelis ilmu. Padahal kita bisa membaca sendiri, kita bisa ngambil ilmu dari kitab. Bahkan meskipun sudah pandai segala macamnya, tetap mereka menyuruh kita untuk duduk di majelis ilmu. Karena banyak pelajaran yang bisa diambil tidak dari mana ini? Kitab. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari iktibar. Dari melihat apa yang terjadi di depan kita. Itu banyak pelajaran. Sehingga jangan batasi pelajaran itu hanya yang tertulis di kitab, tertulis di buku tulis kita. Bukan hanya itu yang namanya ilmu dan pelajaran. Banyak pelajaran bagi dalam dakwah ya. Banyak pelajaran yang bisa kita pelajari baru kita ketahui itu di mana ini? Di lapangan. Sehingga banyak-banyak lah ya. Belajar itu jangan batasi hanya dari kitab. Nah, tapi dari yang terjadi di depan kita. Kejadian-kejadian yang kita alami. Kemarin kejadian ini. Saya mengalami ini. Saya terjadi masalah ini dengan kawan saya. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Itu luar biasa orang yang kayak gitu ya. Jadi kejadian-kejadian yang di hadapan kita itu tidak hanya lewat begitu saja tanpa diambil apanya? Ibrohnya. Ini pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Nah,
Allah musta'an. Sampai-sampai ada ya kan, orang yang baru ngaji, baru belajar segala macam. Sampai-sampai dia heran. Nah, tentang masalah-masalah dalam dakwah itu ya. Dia mengatakan, banyak orang yang belajar sampai ke luar negeri segala macamnya. Nah, kemudian dalam dakwah terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa nggak dipelajari memang Ustaz ya di sana? Ketika di majelis dengan syekh, dengan ulama, ya kita katakan ya enggak. Banyak pelajaran-pelajaran dalam dakwah itu yang baru kita dapatkan ya ketika di mana ini? Di lapangan. Ketika kita menghadapi satu masalah, dua masalah, tiga masalah, itu baru kita apa ini? Sambil apa? Sambil belajar. Ya enggak kita dapatkan, bahkan meskipun kita bertahun-tahun duduk di hadapannya apa ini? Para ulama. Kita dulu ngambil bekal, iya. Tapi ada sekian banyak pelajaran yang tidak akan kita dapatkan kecuali kalau kita setelah kita masuk di mana ini? Di lapangan, di medan dakwahnya itu sendiri. Luar biasa ya. Nah, ini terkait dengan masalah penjual anjing apa ini? Anjing buruan. Selesai dari ucapan Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Yang terakhir faedahnya, Musa? Udah yang ke-10. Oh, yang ke-9. Nah, ini beliau terang-terangan ya. Fihi istirat, di dalamnya terdapat dalil. Disyaratkannya baca bismillah ketika melepas apa ini? Binatang pemburu. Langsung kata beliau. Enggak, bahasanya di dalamnya terdapat dalil bagi yang mengatakan enggak. Yang berapa ini? Yang ke-10 betul lah. Meskipun buruannya itu apa? Dibuat mati oleh pemburu kita. Nah, maka boleh. Mau mati, mau tidak mati, selagi itu diburu oleh binatang buruan kita, maka halal untuk memakan. Selesai ya. Kita tambahkan sedikit lagi. Kan beberapa faedah yang mungkin tidak disebutkan oleh beliau dalam kitabnya. Di antaranya yang pertama adalah irsus sahabah ala ta'allumi amri dinihim. Semangatnya para sahabat untuk mempelajari urusan agama mereka. Untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Besarnya semangat para sahabat untuk mempelajari urusan agama mereka. Dengan cara bertanya. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi, apa yang dihalalkan untuk mereka? Dan juga faedah yang kedua, adabus sahabat. Haitsu sa'alu amma ya'nihim. Tingginya adab para sahabat. Tingginya adab para sahabat. Dari sisi mereka hanya bertanya tentang perkara yang penting bagi mereka. Wasakatu amma la ya'ni. Dan mereka diam dari perkara yang tidak penting untuk ditanyakan. Ini penting nggak? Penting, mau dikonsumsi soalnya. Sehari-harinya mereka ini. Apa yang halal kami makan, wahai Rasul? Nah. Tingginya ada para sahabat, di mana mereka bertanya hanya tentang perkara yang penting bagi mereka, wasakatu amala ya'nihim, dan mereka diam dari yang tidak penting bagi mereka. Faedah yang berikutnya, al-asl fil asya al-hil. Hukum asal perkara-perkara yang bersifat keduniaan adalah halal. Hukum asal perkara-perkara yang bersifat keduniaan adalah halal. Kemarin kita ditanya, hukum lato-lato apa Ustaz? Ada yang bilang haram. Ini perkara dunia atau perkara akhirat? Hukum asalnya dunia. Nah, kita katakan hukum asalnya apa? Hukum asalnya halal. Kecuali sampai batasan-batasan tertentu, nah, sampai menimbulkan gangguan dan yang lainnya atau menimbulkan mudarat, baru di situ kita katakan tidak boleh. Ada pun secara hukum asal nggak bisa. Lato-lato haram. Karena kata kotor itu katanya. Kata kotor, laga telur. Nah, ini anak bilang, oh itu artinya ngapain diulang lato-lato. Sekali-kali aja lato. Ini kan keblinger sampai ke sana mikirnya gitu. Lah,
Kok bisa kayak gitu? Nggak boleh tuh Ustaz katanya. Pas anak ngomong itu nggak boleh tuh Ustaz katanya, ngomong kotor itu. Hah? Apa rupanya? Itu katanya. La ilaha illallah. Ini orang-orang cerdas apa orang bego yang munculkan ini. Kemarin pas walimah itu. La haula wala quwata illa. Jadi kalau namanya itu diambil dari kata itu jadi haram mainnya gitu. Iya, Ustaz, namanya kletek-kletek aja namanya. Ya suka-suka masing-masing daerah lah, kan bisa disamakan. Di Jawa kelereng, di tempat kita guli ya. Masa beda nama jadi beda apa? Beda hukum. Nah, mana ada cerita kayak gitu. Nah, ya Beng bilangnya itu riba. Beng bilangnya itu bunga. Islam bilangnya itu apa? Riba. Masa beda nama jadi beda banyak hukumnya. Nah, ilah. Hukum asal dari perkara-perkara yang keduniaan, hukum asalnya apa? Halal. Beda dengan urusan-urusan agama, hukum asalnya haram. Sampai ada dalil yang mensyariatkannya, membolehkannya. Kalau dalam urusan agama, dalam urusan ibadat, maka hukum asalnya apa ini? Haram. Sampai adanya dalil yang membolehkan. Urusan keduniaan, maka hukum asalnya mubah. Nah, uhilla lakumut thayyibat. Nah, ada yang berikutnya tahrimul khaba'ith. Haramnya perkara-perkara yang memudaratkan. Ini kalau kita ambil kemarin definisi thayyibat apa kemarin? Ma fihi naf'un aw ladzah biduni darar. Yang di dalamnya terdapat kemanfaatan. Tapi ingat ya Ikhwan ya, manfaatnya ini harus apa ini? Harus dominan. Bukan semata-mata ada manfaatnya. Lantas dikatakan dia thayyibat. Enggak. Paham ya? Seperti khamar, judi, itu ada apanya? Naf'unnya. Tapi enggak dominan. Yang dominan pada judi dan khamar itu apa? Mudarat. Kemudaratannya yang dominan. Sehingga enggak dikatakan thayyibat. Paham ya? Ini dipahami dari definisi Syekh Abdurrahman As-Sa'di kemarin, bahwasanya ketika beliau mendefinisikan thayyibat, maknanya adalah apa? Ma fihi naf'un aw ladzah biduni darar, yang di dalam terdapat kemanfaatan atau kelezatan tanpa apa ini? Tanpa mudarat. Maknanya adalah manfaat yang bersifat apa? Dominan. Kuat, memang jadi identitas ini manfaat gitu. Bukan hanya sekedar di dalamnya ada apa? Manfaat. Kalau sekedar itu yang haram-haram pun ada apanya? Manfaatnya. Tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihim. Tapi dosanya lebih besar daripada apanya? Manfaatnya. Ada nggak manfaatnya khamr? Apa? Ekonomi. Nah, itu sebagian Pemda di Indonesia itu punya saham di perusahaan bir. Artinya mereka dapat apa nanti? Keuntungan dari situ. Nah, dan seterusnya menghangatkan badan katanya dan seterusnya. Tapi manfaatnya enggak dominan. Masih terkalahkan dari kemudorotan. Mafhum sampai sini? Nah, makanya kita artikan di sini khaba'ith perkara-perkara yang memudorotkan. Nah, dan nggak semata-mata mudorotnya. Kalau semata-mata mudorotnya jadi haram, jadi khaba'ith, ya enggak juga. Di mana-mana pasti ada kemudorotan. Bahkan perkara yang disyariatkan ada kemudorotannya dalam sebagian sisinya. Nah, jihad. Ada nggak kemudorotannya? Apa? Hilang nyawa, hilang harta. Tapi itu sholat misalnya. Ada nggak mudorotannya? Ada. Anggota tubuhnya capek, letih, segala macam. Tapi itu nggak sebanding dibandingkan dengan apanya? Kemanfaatan dan kemaslahatan yang didapatkan. Mafhum konsep ini ya? Nah, faedah yang berikutnya. Kita cari-cari yang nggak disebutkan oleh beliau. Oh, ini masalah melukai atau tidak melukai ini panjang ternyata.
pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir ya kan tentang masalah disyaratkan atau tidak melukai tadi binatang pemburuan kita dan binatang pemburu kita. Kata Ibnu Katsir, beliau merajihkan yang ada lukanya dengan hadis Adi. Ketika ditanya tentang hukum berburu dengan benda tajam, benda tumpul, mi'rad, fa in asabahu bi irdihi fa innama huwa waqidun fala taqul. Kalau yang mengenai adalah bagian tumpulnya, kadang mana itu kan kadang kebalik, nggak kena bagian apanya, tajamnya, maka itu wakil. Ini bangkai, maka jangan makan. Nah, dan juga dengan hadis Rafi' bin Khadij, nah, dalam hadisnya Nabi mengatakan ma'an haroddam wa zuki Rasulullah alaih fakuluh. Sesuatu yang mengalirkan darah dan disebut namanya padanya nama Allah, maka makanlah. Yang mengalirkan apa ini? Yang belum ada. Sudah, Allah taala alam bisawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah akan kita baca ayat yang kelima insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.